Nama saya Awal Nuri Fajrin. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan Informasi dari Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah, di sini saya akan membahas pentingnya menerapkan social distancing demi mencegah COVID-19. Apa itu social distancing? Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenakan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit ataupun berisiko tinggi menderita COVID-19. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang namun dilakukan, yaitu bekerja di rumah, belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak seperti konferensi, seminar, dan rapat, atau melakukannya secara online lewat konferensi video. Tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau video call. Social distancing dan isolasi mandiri. Selain social distancing, ada pula istilah lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan infeksi COVID-19, yaitu protokol isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah protokol yang mewajibkan setiap orang untuk tinggal di rumah atau tempat tinggal masing-masing sambil melakukan upaya pembatasan fisik dengan orang lain. Pemerintah Indonesia menghimbau setiap orang untuk melakukan isolasi mandiri, namun protokol itu wajib diberlakukan pada kelompok tertentu, yaitu orang yang memiliki gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesak napas, dan tidak memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit jantung, dan infeksi HIV. Orang yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Orang yang memiliki riwayat bepergian ke zona merah atau wilayah endemis COVID-19 dalam waktu 2 minggu terakhir. Orang yang telah menjalani pemeriksaan rapid test COVID-19. Protokol isolasi mandiri dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, tidak bepergian keluar rumah. Seluruh aktivitas termasuk bekerja, beristirahat, belajar, dan beribadah dilakukan di dalam rumah atau di kamar masing-masing. Tidak berbarengan dengan orang lain dalam satu kamar. Yang kedua, pakai masker dan selalu jaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Batasi waktu interaksi paling lama 15 menit. Yang ketiga, hindari untuk berkumpul, misalnya untuk makan bersama selama menjalani isolasi mandiri. Yang keempat, gunakan peralatan makan dan mandi yang terpisah dengan orang lain di dalam rumah. Yang kelima, pantau seluruh tubuh harian dan perhatikan apakah Anda mengalami gejala COVID-19. Yang keenam, jalani perilaku hidup bersih dan sehat dengan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, membersihkan rumah dan kamar masing-masing dengan diinspektan setiap hari, dan menjalani pola makan sehat. Yang ketujuh, manfaatkan aplikasi kesehatan untuk mendapatkan informasi terkini tentang COVID-19 atau berkonsultasi dengan dokter untuk memantau kondisi Anda. Yang kesembilan, segera hubungi dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat jika Anda mengalami gejala COVID-19 yang semakin memberat seperti demam tinggi dan sesak napas. Persiapan untuk melakukan social distancing. Ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan sebelum menjalani social distancing atau pembatasan sosial, yaitu 1. Merencanakan kegiatan. Anda mungkin sudah terbiasa beraktivitas, misalnya belajar tanpa perlu khawatir ramai atau tidaknya tempat yang Anda kunjungi. Namun di masa pembatasan sosial ini, hal tersebut harus direncanakan ulang. Pasalnya, berkunjung ke tempat ramai akan meningkatkan risiko Anda terjangkit virus corona. Jika Anda memang harus datang ke tempat umum, pilihlah waktu berkunjung di luar jam sibuk.
Misalnya, ketika Anda ingin membeli kebutuhan rumah di pusat perbelanjaan, datanglah di siang hari pada hari biasa dan bukan di akhir pekan. Yang kedua, menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Jika Anda menderita penyakit tertentu dan sedang menjalani pengobatan, pastikan Anda memiliki persediaan obat yang bisa Anda gunakan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan harian. Persiapkan stok makanan, sabun, disinfektan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dalam jumlah yang secukupnya. Hindari panic buying atau membeli barang secara berlebihan. Jika Anda anggota keluarga Anda sehat, tidak perlu menyiapkan stok masker. 4. Mempersiapkan akses internet. Jika Anda harus belajar atau bekerja di rumah, akses internet tentu merupakan hal penting yang perlu Anda persiapkan agar proses belajar atau bekerja tetap lancar. Sediakan WiFi atau kuota internet yang cukup dan memiliki kecepatan yang stabil. Nah, itu pentingnya menerapkan social distancing demi mencegah penularan COVID-19. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurang harap dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.